Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita bertaubat kepadanya, dan kita senantiasa memohon petunjuk dan hidayah. Salawat teriring salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan meneladani Rasul sebagai muallim. Rasulullah sebagai sang guru. Di antaranya karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar atau saat menjadi guru. Masih kita dapati umat Islam yang membanggakan, mengagung-agungkan tokoh-tokoh pendidikan yang katanya pakar, ahli pendidikan, dibandingkan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu secara iman kepada Rasul keliru. Kita tidak boleh lebih mengunggulkan, mendahulukan dalam hal mencontoh guru atau mencari panutan sang guru, supaya kita tidak terjerumus mengikuti kebanyakan orang. Kita perlu mengenal lebih dalam, lebih detail, lebih jauh tentang
kepribadian Rasul dalam hal pengajaran. Akhirnya dibuang-buang. Orang pada ngungsi. Kami tegaskan bahwa kita harus mendahulukan, mengutamakan Rasulullah SAW dari manusia siapapun. Rasulullah SAW memiliki kedudukan dan akhlak yang tinggi, yang luhur. Juga belas kasih sayang yang tinggi, sebagaimana tadi Allah terangkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri, ya. Jadi memang manusia juga yang dengannya mampu kita untuk mengikuti itu, karena juga sama-sama manusia basyariah. Ana basyarum mithlukum yuha, sama dengan kamu juga manusia. Kata Allah, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Rasul itu mikirkan umatnya. Beliau terasa berat beban beliau kalau melihat umat menderita, ya. Buistu bil hanifiyatis samha, saking Rasulullah juga mikirkan kita, kata beliau, aku diutus dengan agama yang lurus, lagi juga toleran. Maknanya ada kekhususan syariat untuk Nabi dan ada yang sifatnya tidak harus diikuti, ya, sebagai bentuk kasih sayang, toleran. Rasulullah sangat menginginkan keimanan. Benar ya? Seorang guru yang meneladani Rasul, poin pertama ini berarti harus apa? Amat sangat ingin apa? Santrinya, muridnya, imannya tinggi, kan? Amat sangat menginginkan keimanan dari murid-muridnya itu. Dan ingin sekali murid-murid, santri-santri itu selamat. Tuh. Rasulullah ingin sekali umat selamat. Kita ini dipikirkannya, ya, dipikirkan oleh Rasul. Dan amat belas kasihan lagi penyayang, bil mu'minina raufur rahim, amat sangat penyayang kepada setiap orang-orang mukmin. Alhamdulillah, dalam sebuah hadis juga diriwayatkan
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun fa aqamna indahu 20 wa lailatan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad istaghna ahlana sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Diriwayatkan kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami para pemuda yang usianya masih sebaya, wa nahnu sababa mutaqarribun, dekat-dekat lah umurnya sebaya. Lalu kami tinggal bersama beliau selama 20 malam, indahu isyarina wa lailatan. Pemuda-pemuda ini tinggal bersama siapa? Rasul selama berapa? 20 malam. Maka kemudian Rasulullah itu orangnya penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah merindukan keluarga kami, beliau pun bertanya itu tentang orang-orang atau keluarga yang ditinggalkan. Kami pun menggambarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan mereka, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat jika waktu sholat sudah tiba. Hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Rasulullah dalam hadis ini banyak mengandung pelajaran, faedah. Apa mengandung hikmahnya? Dapat hikmahnya aja ya, ini. Pelajaran dari hadis ini, di mana perjalanan beberapa pemuda yang secara berkelompok untuk mencari ilmu. Pemuda itu tolabul ilmi, menuntut ilmu kepada Nabi dan mengambil pemahaman tentang agama dari Nabi. Dalam rangka memahamkan, sekaligus hidup bersama di sini sampai 20 hari itu, menyaksikan apa? Menyaksikan langsung perilaku, adab, petunjuk, amalan Rasul. Maka dengan semua itu pemahaman mereka akan tersinari karena kedekatan mereka kepada beliau dan bermulazamah belajar langsung kepada
Nabi. Sekelompok pemuda tadi mengambil ilmu langsung, bagaimana prakteknya juga melihat langsung. Sehingga apa? Ini dalam metode belajar lebih berhasil, lebih nampak nyata hasilnya, ya. Nih, kalau mau dapat ilmu ini wasuhbatil ustadin. Kalau ditarik kaidahnya bersahabat, bahkan dia membersamai gitu. Dalam makna meniru adab-adab perilaku kehidupan sehari-hari. Umpamanya Lutfi meniru perilaku kehidupan sehari-hari Ustadz Jepri Al-Bukhari, ya. Meniru. Masjidnya bersih, ditiru. Tamannya indah, tikusnya banyak. Nah, biadi ini, tikusnya banyak. Kok masih ada virus sih? Bagaimana ini? Enggak di anterin nih kayaknya. Ini Maksim. Alhamdulillah, banyak sekali ya faedah-faedah dalam sebuah hadis itu, ya. Jadi Rasulullah adalah contoh manusia yang sempurna. Bahkan dalam hadis tadi mengandung kaidah hukum-hukum. Di antaranya apa? Tata cara sholat, ya. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jahit di mana dia? Jangan di rumah yang lain lagi. Nah, kalau nggak sekalian jajak sini. Jadi dia main kemana-mana loh. Gua pengasuh nggak mikir. Hadirin Allah, dari hadis tersebut, ya, termasuk terdapat kaidah apa ini tadi? Rasulullah SAW menentukan orang yang paling tua. Hukum apa? Yang menjadi imam sholat itu di sini ditetapkan Rasul memerintahkan memilih orang yang paling tua. Karena mempertimbangkan adanya kesamaan dalam tingkatan ilmu. Karena tadi itu konteksnya apa? Yang dinasihati Rasul itu pemuda seumuran gitu. Kan mau pulang nih, disuruh pulang 20 hari. Kalau berusia kan 2 bulan. Sudah rindu keluarga, disuruh pulang. Nah, karena yang pulang banyak, sekelompok pemuda tadi umurnya imbang-imbang, disuruh kata Nabi yang jadi imam yang paling tua.
Karena mereka ini sama-sama bisa jadi keilmuannya juga berdekatan kan begitu. Sama-sama S1 tafsir lah gitu kan gitu. Sama-sama gak lulus-lulus gitu kan. Berdekatan. Ini yang paling kepala suku siapa ini? Berarti yang paling tua ini di sini. Untuk ini penguasa Marbot nih. Ya ini Abidikit Boy. Kalau berkumpul begini kan, coba ditanya itu sensus tuh, data, ya kan? Tapi kan di sini bukan pulang apa? Kampung dari belajar ya. Di sini memang tinggal di sini. Jadi tidak mutlak harus begitu. Kemudian jika mereka sama dalam tingkatan ilmu, maka pertimbangan yang utama di sini adalah kekhusyuan. Orang yang lebih tua itu atas orang yang lebih muda. Yang muda itu darahnya masih bergejolak, itu belum tenang. Sehingga orang yang lebih tua didahulukan, ya lebih stabil, mimpin sholat itu lebih tumakninah, lebih apa? Tenang. Adapun jika sebagian di antara mereka lebih berilmu dari sebagian yang lainnya, maka seorang yang lebih berilmu, pemuda-pemuda itu kalau ada yang lebih alim. Jadi bagaimana? Bukan lebih tua nih, yang di antara pemuda tadi yang lebih alim di situ yang lebih berhak ditunjuk menjadi imam atau lebih afdol daripada yang muda. Sebab orang yang disifati dengan ilmu tentunya lebih mengetahui, harusnya ya, orang yang ilmunya banyak itu lebih mulia ya daripada yang muda, lebih senior. Ya, ini kaitannya apa? Hak-hak orang yang berilmu. Ya. Cuman nggak usah heran kalau bersama orang jahil, ya orang jahil itu tidak akan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga tidak adil, gitu kan? Adilkah? Ya tidak adil. Bisa adil kalau punya ilmu. Jadinya apa? Yang muda merasa mampu, merasa hebat, maju duluan kan gitu. Maju duluan melangkahi yang tua. Yang lebih alim, tawadu, ya kan? Rendah hati, tidak ingin menonjolkan diri. Yang muda-muda ambisi misalnya kan, pengen unjuk apa? Unjuk gigi, unjuk kebolehan. Nah di sini akhirnya apa? Hak-hak orang berilmu itu tidak diberikan dengan adil. Memang ilmu ini ya, adab ini ya, fauqal ilmi, adab dulu ya, di atas ilmu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakinnahu kana yatakallamu bikalami bayyinin faslin yahfaduhu man jalasa ilaihi, ya. Cari lu di kamu lupa. Paham lu. Google nelponin lu. Untuk apa lu dia mainan terus? Rasulullah SAW tidak berbicara dengan tergesa-gesa, karena Rasulullah SAW yasrudu kasardikum haja. Rasulullah itu berbicaranya enggak buru-buru, seperti berburu-burunya kalian, kata Rasul.
Walakinnahu kana yatakallamu bi kalami bayyini faslin. Nabi ngomongnya itu jelas dan rinci gitu. Intinya apa? Sebagai guru gimana, Din? Penjelasannya harus bisa dipahami oleh murid. Ngomongnya harus fasal-fasal itu ya tidak ngerocos saja, nggak ada potongannya, nggak bisa dipahami. Jadi lelah muridnya itu. Maksudnya apa? Sehingga kemudian orang yang duduk jamaahnya yahfazuhu bisa menghafal, ya. Apa pelajarannya itu? Jadi gurunya Ahnaf ngajarin bagus sampai bisa hafal apa yang dijelaskan oleh Ahnaf sebagai guru. Lutfi yang ceramah praktek dakwah di masjid, semua santri dan buru-buru santri kelas TK nggak paham, ya kan santrinya dicampur semua. Dapat apa? Kaidah dalam menyampaikan, dalam mengajar tidak boleh terburu-buru. Harus jelas, harus bisa dipahami oleh siapa? Jamaah atau murid atau mad'u, umat, audiens. Ya. Kemudian berikutnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasa lituqala anhu. Rasulullah SAW. Ini paham belum, Gus? Apa pelajarannya tadi? Kalau jadi guru tidak boleh tergesa-gesa. Ngomongnya harus jelas. Seperti itu Rasulullah. Paham belum? Mengulang-ulangi sampai 3 kali. Sekiranya muridnya belum paham. Ya, diulangi lagi. Apa metodenya? Tarik. Rasulullah bagaimana? Mengulang sampai 3 kali materi yang disampaikan. Harus jelas. Ya. Kemudian hal lain yang bisa dicontoh nggak ada di rumah ini. Imam Tirmizi juga meriwayatkan di dalam As-Sama'il, ya, kitab As-Sama'il Muhammadiyah, bagaimana Rasul tergambar di situ di kitab sirah itu, dinukil ya di sini dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah. Dia adalah orang yang biasa menggambarkan sifat-sifat Rasul. Siapa ini? Al Hasan bin Ali ditanya ya oleh pamanku bernama Hind bin Abi Halah. Gambarkan kepadaku sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrah.
laisat lahu rahatun tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftatihul kalama wa yahtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bi jawami'i al-kalim kalamuhu faslun la fudula wala taqsira laisa bil jafi walal mahini yu'azzimun ni'mata wa indaqat la yadhumma minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadhummu dawaqan wala yamdahuhu wala tughdibuhu dunya wala makana laha faida tu'addiyal haqqu lam yakum li ghadbihi syai'un hatta yang tasira lahu wala yaghdabu li nafsihi wala yang tasiru laha idza asyara bi kaffihi kulliha wa idza ta'ajjaba qabalaha wa idza tahaddasa ittasala biha wa daraba bi rahatihil yumna badana ibhamihi al yusra wa idza ghadaba a'rada wa asaha wa idza fariha ghadda tarfuhu jullu dhahikihi tabassum yaftaru an misli habbil ghamam. Tulis ngobrol lagi. Rasulullah SAW terus menerus dalam kesedihan. Rasul terus menerus dalam kesedihan. Di sini sedihnya bukan kayak orang kehilangan motor, kehilangan HP, kehilangan barang-barang, enggak. Ya. Beliau tidak pernah sedih dalam urusan dunia. Rasulullah tidak pernah sedih dalam masalah perkara dunia. Ya. Bukan karakter Rasul seperti itu. Namun yang dimaksud sedih adalah beliau selalu memperhatikan dan berpikir tentang masalah-masalah yang besar yang beliau hadapi. Tentu yang pertama adalah urusan dakwah. Ini. Apa yang dipikirkan Rasul sampai sedih? Urusan dakwah, urusan umat, ya, keselamatan umat tadi, keimanan umat yang dipikirkan. Kemudian selalu berpikir, tidak pernah beristirahat. Healing apa namanya? Rehat dulu habis enggak ada Nabi itu. Lebih sering diam, tidak ngomong-ngomong kecuali yang seperlunya saja. Enggak cerewet gitu ya. Kayak Abi siapa yang cerewet nih? Abi Dimas nih ngobrol aja. Beliau memulai dan menyudahi pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Perkataan beliau jawami'il kalim tuh, yang padat, singkat, penuh hikmah. Ambil hikmahnya ya, dapat hikmahnya ya tadi. Yang dalam, ya, mengandung hikmah yang dalam. Jawami'ul kalim. Ngomongnya itu kayak rumus gitu ya. Apa itu isinya di sini? Coba contohnya ini banyak. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Wah, jadi jabarannya jadi satu buku. Jadi kalau jurusan tafsir hadis nih, Abu Jabri banyak. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsu kunta. Al halalul bayyin wal haram bayyin. Itu banyak di hadis arba'in. Yang kemudian mainan HP terus di apa contohnya tadi di? Banting HP-mu sekalian nanti.
Udah beri ngurusin HP aja. Tuang lah nggak ngerti. Yang halal itu jelas. Jika kamu tidak memiliki rasa malu nih, punya malu nggak? Maka berbuatlah sekehendakmu. Taklim ribut, masjid biarin kotor. Taklim ngobrol. Masuk rumah orang nggak izin tuh. Lebih Dimas tuh. Punya malu masuk kamar-kamar. Nih, ringkas tuh. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu. Udah itu tinggalin. Menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Pendek tuh. Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau maling duit kemudian untuk sedekah ya nggak bisa. Surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Sedangkan neraka dikelilingi dengan syahwat. Nah, itu juga. Banyak sekali ya di sini contoh-contoh bahwa Rasul itu ngomongnya jawami'ul kalim. Apa artinya Din? Jawami'ul kalim? Baik. Apa artinya Din? Rasulullah ngomong jawami'ul kalim. Artinya apa? Ringkas, singkat, padat, mengandung hikmah yang luas. Ngomongnya itu enggak belibet gitu, enggak bertele-tele. Contohnya tadi hadis-hadis tadi itu, Rik. Itu sebelum apa contohnya tadi? Terus ngapa kamu di situ? Masuk akal ngapa? Agama itu adalah nasihat, jagalah Allah, misalnya Allah menjagamu. Bertakwalah kepada Allah dimanapun. Ini sebagai contoh, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang subhat. Kalau nggak punya malu, ya berbuatlah sesuka hatimu, sekehendakmu. Ya, kotor mau apa kamarnya nggak punya malu ya udah. Kalau ngajar nggak ada hasilnya, nggak punya malu juga, muridnya nggak paham. Di mana itu? Malu sebagai guru. Soalnya muridnya idiot semua, anak-anak kurang cerdasannya ya, anak normal. Ya gurunya yang harus berjelas gitu. Lalu Rasulullah tidak berlebihan dan tidak pula terlalu singkat ya. Beliau tidak berwatak kasar, juga bukan orang yang hina. Beliau senantiasa mengagungkan nikmat Allah meskipun sedikit, tidak mencela sedikit pun darinya. Beliau tidak pernah mencela makanan atau minuman. Ini enggak rewel makan di santri, kamu belum bisa nyari uang makan rewel. Gue anaknya bos ya. Milih. Itu enggak akan membuat ilmu bisa masuk. Makannya rewel, ilmunya susah masuk. Asal bukan makanan yang enggak membahayakan, harus diterima itu. Kemudian apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau marah itu bukanlah dunia. Rasulullah juga marah nih. Apa dikira Rasulullah enggak marah? Marah urusan apa? Urusan syariat, atau jika kebenaran dilanggar Rasulullah marah. Dan pelanggaran syariat akan beliau marahi itu ya. Hingga beliau tegas. Siapa yang melanggar? Beliau juga tidak marah karena dirinya sendiri kalau urusan pribadi. Tidak juga untuk jika beliau menunjuk, maka beliau akan menunjuk dengan seluruh telapak tangan beliau.
Apabila beliau merasa takjub, maka beliau membalikkan telapak tangannya. Jika berbicara maka beliau menghubungkan kedua telapak tangan beliau. Beliau biasa memukul-mukulkan telapak tangan kanan beliau ke bagian dalam ibu jari tangan kiri beliau. Jika marah, beliau akan memalingkan wajahnya. Apabila gembira, maka beliau menundukkan pandangannya. Kebanyakan tertawa beliau sebatas senyuman. Jadi beliau tertawanya itu tabassum, tidak ngakak-ngakak sampai mengganggu tetangganya. Tarik Lutfi itu di atas tuh, lagi Lutfi itu, sampai bawah, kayak orang urakan. Senyuman beliau sangat menawan bagaikan embun yang sejuk, gitu ya, embun yang sejuk. Yaitu beliau apa? Sarahnya tertawa dengan gigi beliau yang indah, putih dan bersih, bagaikan mutiara yang mirip embun. Tertawa pada tempat yang sesuai, termasuk perbuatan yang bagus dan terpuji, karena di dalamnya ada kebaikan. Tuh. Oleh karena itu tidak mengherankan jika penghulu manusia dan orang yang paling mulia Nabi Muhammad SAW juga tertawa. Termasuk Rasulullah juga menangis ya, menangisi umat. Tangis Rasul sampai ada jadi buku. Ya karena manusia seperti kita, sama sisi kemanusiaan Rasul juga sama ya, Rasul juga menangis. Sehingga dalam surat An-Najm itu difirmankan, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Dia yang kembali kepada Allah. Demi Allah meletakkan tertawa di hadapan kehidupan dan meletakkan menangis di hadapan kematian. Allah tidak menyandarkan kepada dirinya keburukan dan tidak mengungkit-ungkit suatu celah pada makhluknya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.